termasuk walaupun kita belajar bahasa Arab harus dari dasar. Dalam bahasa Arab itu pertama harus tahu artinya. Yang kedua, setelah tahu artinya harus latihan. Yang ketiga, setelah latihan harus praktek. Makanya di sini yang dipakai termasuk praktek baca kitab. Kalau kita baca kitab kita tidak tahu rumusnya, nahwu dan sorof itu minimal ya, minimal nahwu dan sorof, maka ya tidak bisa, tidak tahu artinya tidak bisa. Itu yang paling dasar adalah kita tahu dulu artinya. Yang kedua, kita tahu susunannya, dalam sisi nahwunya gimana, dalam sisi sorofnya gimana. Nah, yang perlu diketahui adalah dalam yang kita rencanakan adalah dalam percakapannya. Kalau dalam percakapannya, maka kita harus minimal mengetahui satu arti. Sudah bunyi kan? Sekarang jadi tulisan saya ini agak bagus ya, nanti diusulkan ya sama kepala sekolahnya, ininya ganti ya. Masa belajar kayak gini? Gimana kamu belajar? Ini saya juga sampaikan. Jadi belajar bahasa Arab itu mau dia percakapan ataupun dia baca kitab, maka dia harus tahu susunan minimal yang harus diketahui adalah satu subjek, ada predikat, ada objek. Ini teorinya. Dalam versi bahasa Arab ada fa'il atau fi'il, ada maf'ul. Ini susunan kalimat bahasa Arab paling gampang, paling mudah. Contoh, Ali makan nasi misalkan. Ali itu subjek atau fa'ilnya, di sini fa'il atau subjek. Makan itu predikat atau fi'ilnya. Kemudian nasi itu adalah objek atau maf'ul. Masuk? Paham ya? Saya melihat lampu. Saya siapa? Pelakunya atau fa'ilnya atau subjeknya. Melihat pekerjaannya, predikat. Ingat, ini langsung ya. Ini syaratnya langsung. Iya. Jadi kamu harus tahu. Nah, jadi ini langsung di situs saya. Maka kita ini belajar dasar mulu-mulu, ambil yang paling dasar dulu. Tahu artinya. Kalau makan, apa bahasa Arabnya makan? Akala. Coba tasrif semuanya bareng-bareng. Tasrif istilahi. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Aklan. Makanya harus tahu. Kala yakulu. Ayo lanjut, 1, 2, 3. Saya minta yang laki. Coba, ayo. 1, 2, 3. Stop. Kenapa dibaca ukul? Hah? Coba. Sorobnya sampai mana belajarnya? Ada. Ada berapa sorob itu? Yang tadi? Lupa ya. Ada ya dulu ala annaka lam tutalib
darsak fi ghurfatin. Ini menunjukkan kamu tidak mutalaah. Ketahuan. Apa katanya lagunya itu? Kamu ketahuan sekarang. Hah? Kan begitu? Nah, jadi belajar seperti itu. Jadi banyak orang mengatakan kalau saya katanya serius, serem ya. Memang serem, tampaknya serem. Saya waktu di Jakarta itu 3 bulan tidak pernah potong rambut. Kalau tahu ya kayak film-film tahun 70, 60 Grebo. Ini tidak pernah saya potong. Terus grembes. Serem, tapi mereka mengatakan kok beda katanya. Ya karena kita bukan masalah serem bedanya, bukan masalah serem bedanya. Nah, dalam konteks belajar ya kita harus seperti ini. Jadi harus slow but sure. Artinya santai tapi pasti. Nggak usah terlalu serius. Kalau serius nggak masuk belajar itu. Ya ini teorinya, metodenya. Makanya coba sekarang yang Putri. Tasrif akala. Kul la tak kul. Coba yang laki sekarang. Tasrif akala lugawi ke bawah 14. Ayo 1 2 3. Saya masukkan ke video ini. Online itu ya. Ayo. Ayo akala ke bawah. 1 2 3. Coba satu ini ya, ente. Ayo, tasrif akala ke bawah. Ya kan? Jadi seperti itu. Makanya kapan kita bisa bahasa Arab kalau seperti ini? Yang lain sudah ana tilmid. Hal anta ustaz? La, lastu ustadzan bal ana tilmid. Kan begitu kan? Mas buka ismi Syarbini, buka Abi Salim, aina taskun? Askun fi sumur dalam. Aina tata'allam? Ana ata'allam fi ma'had as-salafiyah an-nizamiyah. Jadi sudah seperti itu, mereka sudah lari ke situ, ente masih bukan lari lagi, masih begini. Hah? Lah kapan mau nyampe? Ada apa yang santri putra sih pegang HP enggak? Lagi enggak boleh pegang HP? Enggak boleh. Tapi lihat video nanti. Nah, termasuk salah satunya seperti ini. Karena apa? Kamu lihat HP itu dalam 1 jam itu tidak cukup. Apalagi lihat. Ini saya pakai YouTube, biasanya pakai TikTok. Nah, TikTok sudah 10.000 sudah sekian. Kalau YouTube baru 500 atau berapa. Makanya ini dasarnya untuk percakapan. Lil muhadatsah, for conversation atau speaking. Ini membutuhkan ini. Harus. Makanya saya punya program itu metodenya 4. Jadi 4T. 4T ya. Kalau S 100 ya kan. Kalau R ribuan. Kalau J jutaan ya. Kalau M miliar, kalau ini 4T. Kalau orang mengatakan triliun. 4 itu yang pertama adalah at-tahfidz atau memorize. Jadi at-tahfidz, kenapa saya campur dengan bahasa Inggris? Karena kalian di SMP belajar bahasa Inggris. Iya. Saya di sana juga ngajar bahasa Inggris. Kelas 1 alia, kelas 2 alia. Jadi makanya tadi saya rapat saya sampaikan, bahasa Inggris, bahasa Arab itu penting untuk anak-anak kita. Nah, sekarang saya praktekkan. How to get English fluently. Kaifa nahnu natakallam bil Injiliziyah bi talaqah. We have to memorize vocabularies. Yajibu alaina an nahfadz al mufradat. Itu yang pertama. Kaifa nahnu nahfadz al mufradat? Ya seperti itu tadi. Akala yaqulu aklan, makan, syariba yashrabu syurban, minum, nadhar yanzur nadharan, melihat, sami'a yasma'u sam'an, mendengarkan, akhadha ya'khudhu akhdan, mengambil. Itu yang harus. Orang bisa berbicara tanpa dia punya kosakata mufradat, enggak bisa. Kumaha sih? Badika mana?
Pada itu sebuti, mau mana kau? Mau kemana kau? Itu kata bahasanya Kang Upin sama Kang Ipin. Apa dia? Itu kan bahasa-bahasa. Lah itu diantara sekian bahasa. Tapi kalau kita tidak mau, ya sampai kapan? Apa nunggu kita sudah uban keluar, sudah mengkilat kayak lampu 1000 watt? Apa nanti nunggu giginya sudah mulai copot, alias ompong? Dan itu al-waktu kas-saif. Makanya saya dulu punya kursus di Pare itu saya kasih nama saif. Kenapa? The time is word. Al-waktu kas-saif. Waktu adalah pedang. Innam taqta'hu qata'ak. Jika tidak kamu potong waktu itu dengan pedangmu, maka waktu itu akan memotong umurmu. Paham tuh? Paham ya? Artinya belajar. Bila kamu di pondok 1 tahun dapat apa? Bisa adzan, bisa qomat, bisa daun. Nah, tapi harus semangat. Nah, orang tua juga seperti itu. Jadi kalau orang tua ngirim begini, kalau orang tua ngirim ke sini, kamu jangan nanya yang di rumah. Bu, dari rumah siapa itu, Bu? Bu, dari rumah Mbi, Bu. Dari rumah Lek. Itu percuma itu. Yang kamu minta adalah, Bu, doakan. Pak, doakan. Saya sekarang harus menghafal ini. Saya 1 tahun ini harus hafal Matan Zubat. Saya 1 tahun ini harus hafal Imriti. Saya 1 tahun harus. Kalau tidak begitu, kapan lagi? Kita nunggu sampai keriput kayak saya ini. Nunggu kita rambutnya sudah mulai putih, nggak bisa. Makanya, nah, malam ini kita harus belajar bagaimana. Nomor 1 caranya, yang kedua prakteknya, gitu ya. Nah, terutama yang ini calon kalian itu calon pemimpin generasi, the new generation, the future generation. Jadi generasi berikutnya. Loh, kalau kamu tuh lembek kayak kerupuk, gimana? Masa sorof nggak bisa? Nah, coba amsilat tasrifiyah sampai mana? Kailaninya. Nah, tidak nyamuk. Coba ayo kailani sampai mana? Sampai bab apa? Atau langsung tasrifnya? Coba saya baca 1 contoh wazan, sebut itu apa dan di keberapa, untuk siapa, statusnya apa. Coba saya sebut 1 ya. Itu harus latihan otak-atik seperti itu, bukan main-main, enggak, supaya tahu gitu ya, statusnya apa. Saya sebutkan contoh seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya sebutkan, saya tanyakan, irji'i itu jadi apa? Ayo, yang bisa. Fi'il apa? Untuk siapa? Ayo. Ayo. Sarraf. Ayo, dari mana kata irji'i itu? Coba yang putra, yang laki-laki gimana? Dari mana lafaz irji'i itu? Coba ayo. Ini masuk apa? Untuk siapa? Khitabnya siapa? Ya kan? Termasuk fi'il apa? Coba ayo, ya Putri. Enggak usah malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Di jalan banyak kendaraan. Sesat di hutan. Ya, kalau malu di jalan banyak orang. Pak, di mana rumahnya Pak Dul? Oh, menika jenengan ngajeng niki terus belok kanan. Atau ngajengi Bang Jo. Atau sak derenge Bang Jo. Apa Bang Jo itu? Enggak tahu kamu. Bang Jo itu lampu merah, abang dan hijau, itu namanya stopan. Ya coba ayo, irji ini dari mana? Asalnya coba disebutkan. Apa asal katanya? Akar katanya itu apa? Kok ada yang jawab? Apa takut? Masa saya serem? Roja'ah. Coba tasrif roja'ah semuanya ke istilahi. 1, 2, 3.
Ulangi, roja'ah. Stop. Roja'an apa rujuan? Hah? Bakat Fatimatu ba'da ruju'iha minal madrasah. Apa artinya? Bakat Fatimatu ba'da ruju'iha minal madrasah. Apa artinya? Bakat Fatimatu ba'da ruju'iha minal madrasah. Coba, bakat Fatimatu ba'da ruju'iha. Berarti masdarnya rujuan. Bisa ya? Paham tum? Coba. Jadi yang dipakai adalah rujuan. Masdarnya rujuan. Terus lanjutkan. Fahuwa rajiun. Wadaka? Terus. Irji la tarji. Irji, khitabnya siapa? Apa khitab itu? Hah? Laki-laki 1, 2, 3? 1. Kalau untuk laki-laki 2 orang? Irji'a. Kalau untuk banyak? Irji'u. Tasrep, irji ke bawah ada 6. Coba. Ketemu irji'i. Ya. Dari mana ketemunya? Dari roja'ah, dia menjadi fi'il amar atau kata perintah, dan yang diperintah dan khitabnya adalah perempuan. Siapa? Si nafsul mutmainnah. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kenapa irji'i? Karena dia 1 orang. Dan muannas. Kalau jamak irji. Nah. Ingat surat Yusuf? Wa qulna hasya lillah. Wa qulna wa qulna hasya lillah. Dan dia takut kepada Allah setelah dia melihat Nabi Yusuf yang begitu tampan. Waduh. Nah, ini biasanya yang perempuan langsung pikirnya ke sana ya. Jangan mikir itu. Wa qulna. Dari mana qulna ini? Coba. Kok? Coba tasrif. Kok bisa ketemu qulna? Kok enggak ketemu? Qulna. Ayo coba cari. Qulna itu ada di mana? Di tasrif lugawi. Coba qala ke bawah. Terus ulangi lagi, ada yang bilang kolna. Ayo, tasrif lagi. 1, 2, 3. Ada di mana posisinya kulna ini? Hun? Coba. Iyahu tasrif ke bawah. Hunna wa qulna hasyalillah, dan mereka itu takut kepada Allah. Siapa mereka? Siapa mereka qulna ini? Para dayang-dayang perempuan itu yang ada di situ, yang sedang melihat Nabi Yusuf, yang tergiur dengan ketampanannya. Wa qulna hasyalillah. Kenapa di sini ada bakat
Bakat Fatimah tuh. Coba dicari. Dari mana bakat ini? Bakat Fatimah tuh ba'da ruju'iha minal madrasah. Coba dari mana bakat? Siapa yang tahu? Coba bakat dari mana? Ayo bakat, coba. Tambahin sem jadi tembakau. Ya, coba ayo. Ayo dipikir. Sekarang waktunya. Makanya mulai sekarang kalian harus kritis. Coba, ayo. Kalian harus kritis. Dari mana baka ini? Baka ikut wazan apa itu? Coba. Baka ikut wazan apa? Roma, coba atas rep. Ayo, 1, 2, 3. Ke bawah, ke bawah. Baik, bagus. Cari metode yang paling gampang buat kalian. Jadi kalau saya tadi langsung sebut Roma, kalau kalian terbiasa menggunakan dengan domainnya digandeng, tidak apa-apa. Misalkan huwa Roma, huma Romaya, hunna Romat. Nah, kan seperti itu. Sama seperti hiya baka apa? Huwa baka, huma bakaya, bukan bakayat. Iya. Tidak ada romayat. Mana ada wazan romayat? Tidak ketemu. Mau dicari ke sana paling ketemunya Bu Romayat. Oh di warung Romayat katanya. Ya coba baka tasrif ke bawah. Lagi 1, 2, 3. Kok macet? Ayo perhatikan, yang lagi ini perhatikan. Kalau enggak nanti saya tes satu persatu. Nanti dinianya saya tes, kalau enggak bisa suruh saya turunkan kelasnya. Jadi kalau enggak bisa malu-maluin. Berapa tahun nak di pondok? 3 tahun saya buka. 3 tahun di pondok itu mestinya sudah seperempat gitu. Gitu ya. Tapi kalau 3 tahun cuman katemor kayak setrikaannya. Kayak setrikaan. Kaifal mikwa. Apa bahasa Arabnya setrikaan? Al mikwa. Itu setrikaan. Kawayak wikayan artinya menyetrika. Al mikwa isim alatnya al mif'al setrikaan. Miftah alat untuk mengunci, alat untuk membuka. Seperti itu. Coba ayo baka dilanjut lagi. Saya harus tahu ini, harus detail ya. Jadi kalian mulai sekarang kalau ada satu kalimat dalam bahasa Arab, teliti ini dari mana? Ini untuk siapa? Statusnya sebagai apa? Dia itu bentuk fi'il yang keberapa? Kalau dia fa'il yang keberapa? Kalau dia fi'il yang keberapa? Urutan keberapa? Karena urutannya itu ada 6. 6. Nah, 6. 3 laki, 3 perempuan untuk yang ghaibah. Yang ketiga itu untuk mukhatab kamu. Yang keempat yang tiga itu untuk mukhatabah. Baru yang satu mutakallim, yang kedua ma'al ghair. Kan gitu caranya belajar nahwu. Nah, nanti setelah itu coba saya pengen tahu lagi. Urut lagi. Baka ke bawah. Harus ketemu. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Coba itu tuh. Nah, ya. Ini sampingnya A itu A ya. Oh iya sampingnya tuh. Ya, kamu coba ayo. Ayo tasrif. Huwa baka coba terus. Bisa. Ya, harus belajar. Jadi mulai besok ini harus ada apa ya? Ustaz manis ada.
Tidak ada. Malam harus dicek semuanya. Waktu takror tidak boleh ada yang main. Kalau di sini istilahnya takror, kalau di sana namanya murojaah atau mutolaah. Jadi maksud saya, kenapa kita harus melatih? Kalau kita sudah terlatih, begitu dia ngomong satu, irmi, berarti khitabnya satu orang laki-laki. Kan begitu. Nah, irji'i, berarti khitabnya satu orang perempuan atau muannas. Kalau bakat, berarti bakat Fatimah tuh berarti bakat dia orang satu, dia Fatimah telah menangis. Baka yabki bukaan. Baka bakaya bakau. Bakat bakayata bakaina. Bakaita bakaituma bakaitum bakaiti bakaituma bakaitunna bakaitu. Ketemu kan? Lah kalau sudah ketemu, ya Fatimah, lima ada tabki. Ya Fatimah, Fatimah bakat. Lima ada bakat Fatimah. Nah, kita harus melakukan seperti itu. Percakapan kuncinya adalah muhawarah, muhadatsah, conversation. Kuncinya adalah membuat kalimat tanya dan jawab. Ngapain kamu di sini? Saya bingung, belum dikirim. Biasanya jam berapa dikirim? Biasanya jam 4 sore. Sekarang jam 7 sudah. Berarti sudah lambat 3 jam ngirimnya. Kenapa tidak dikirim? Nggak tahu. Itu kan pertanyaan. Kamu harus bisa melatih seperti itu, tapi dengan cara menggunakan bahasa. Ini yang pertama, tahfidz. Jadi tahfidzul mufradat pertama. Ini metode ya. Yang kedua, tamrin, latihan. Setelah kamu hafal satu fi'il, satu isim, contoh misalkan laiba al-auladu fis sahati, bermain anak-anak itu di lapangan. Laiba itu fi'il, al-auladu itu fa'il, fis sahati keterangannya artinya di halaman. Kalau mau ditambah maf'ul, laiba al-waladu al-qurata fis sahati, artinya anak-anak laki-laki itu bermain sepak bola di lapangan. Itu dirinci. Itu mah kalau dijabarkan, kalau dikembangkan itu bisa 10 kalimat. Laiba yal'abu al-auladu, pakai fi'il mudhari. Ya. Kemudian dibuat pertanyaan, man yal'abul qurata? Ya kan? Limadza yal'abul qurata? Aina yal'abul qurata? Gitu caranya. Ini metode ya. Makanya harus dilatih kalian. Nah, terutama yang agak seneng nahwu sorof. Saya enggak mahir, saya enggak pandai, cuman saya tahu gitu aja. Itu ya, yang kedua harus latih. Labudda alaina an numarrin lisanana bil kalimatil mufradat allati qad hafidnaha. Jadi kita harus melatih kosakata kalimat-kalimat mufradat yang sudah kita hafal, harus dilatih. Kemudian yang ketiga adalah at-tatbiq. Jadi T yang ketiga, ini kan 4 T tadi. T pertama tamrin, T kedua adalah T pertama tahfidz, T kedua adalah tamrin, T ketiga adalah tatbiq, praktek. Nah, sekarang harus bisa praktek. Prakteknya ya seperti itu. Latihan dulu. Latihan di depan kaca. Misalkan di kamar ada kaca, latihan aja. Mantap. Timit. Enggak apa-apa belajar Majnun sedikit enggak apa-apa. Tapi Majnun sendiri ya, jangan di jalan raya. Nanti dikasih uang sama orang, gile katanya. Hah? Gitu ya. Jadi latihan atau sama teman-temannya. Bahasa Arabnya tidur apa? Nama. Kalau saya tidur, nimtu. Kalau saya akan tidur, sa'anam. Kan gitu caranya melatih. Kalau apakah kamu tidur? Hal nimta. Kalau perempuan, hal nimti. Gitu caranya. Nah, itu latih. Jadi kita ketika latihan sampai di sini adalah ketiga adalah praktek. Baru yang keempat ini at-tarqiyatu atau at-tatwiru. Itu kalau sudah kalian paham, sudah mufradatnya banyak mufradatnya dan sering melatih, di situ akan muncul. Duduk aja begini, dia sudah mengarang di sini sudah. Namanya di pengembangan. Itu nanti. Jadi saya duduk begini sudah bisa ngarang kalimat sudah. Al-auladu yajlisuna fil amam al-banat. Ya kan? Itu sudah bisa ngarang. Duduk begini sudah bisa ngarang. Walakinnahum
la ya'tanuna bid-durus wa haula yal'abun wa yamzahuna bi anfusihim. Sudah ketahuan. Bisa ya? Nah, kabar seperti itu. Amamal fasl sayyarah wa hunaka sayyaratan. Di depan kelas itu ada 2 mobil. Ya kan? Sayyarah wan nas. Maka menggunakan sauda wa ar-ramadiyah. Abu-abu. Karena ada tutup ya kan? Anggap itu putih. Sauda wal bayda. Dari situ kita sudah bisa melihat. Nah, orang akan lancar baik itu ngajar kitab, baik itu berbicara, baik apa saja kalau dia sudah coba Ustaz Wahab misalkan sudah buka Fathul Muin, sudah taruh aja, sudah baca dia karena sudah terbiasa. Ya. Coba tidak terbiasa. Gimana ini ya? Bab misalkan bab Thaharah misalkan. Kalau tidak terbiasa, ya sulit. Makanya harus dilatih. Nah, caranya dari dasar pertama adalah kita harus punya mufradat. Saya mau bertanya, bisa ndak kalian satu hari menghafalkan 5 kalimat? Saya mau tanya sekarang. 5 kalimat, contoh, akalakul aklan makan, 1. Sari basrabu surban minum, 2. Lahi bayar lu'batan atau lu'ban, 3. Bermain. 4. Nadhara melihat, berarti 4 sudah. Anggap 1 lagi. Apakah 5 menit tidak bisa menghafal itu? Saya mau tanya, ayo bisa enggak? 5 menit bisa enggak? Bisa. Saya masih ingat waktu masih waktu itu. Jadi saya punya waktu hanya 30 menit untuk belajar karena saya harus tugas ini. Tapi dalam 30 menit saya bisa hafal 60 kosakata. Plus contohnya yang terbaru. Jadi yang 30 ya, maaf. Yang sebelah kanan itu 30, yang sebelah kiri contohnya itu 30. Jadi 60 dalam hanya waktu 30 menit. Ulang terus. Habis itu dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Seperti itu. Nah, sekarang sudah kita rasakan. Nah, jadi saya mau bicara mau menghayal sekarang juga bisa. Saya kasih waktu 5 menit coba. Saya sekarang akan menghayal. Sekarang malam apa? Hah? Nah, gumtu fil musalla fi lailati Isnin ya, malam Senin kan? Fi lailati Isnin ma'a at-talamid wa at-talamidah. Ana udarris al-lughah al-arabiyyah bil mufradat wa ahathuhum bil mufradat ala al-hifdz. Jadi la budda alaihim an yahfadh al-mufradat wa ashrah lahum, dan saya jelaskan kepada mereka kaifa nahnu natakallam bil arabiyyah fasihatan au bil fusha. Ini sudah, jadi kalau sudah terbiasa, tidak usah dirancang, sudah muncul sendiri di sini. Ya, nanti di tingkat keempat ini ditatuin ya. Kira-kira bisa enggak? Coba kamu sekarang menghayal, duduk. Saya kasih waktu 5 menit. Loh, kan biasanya kamu kalau duduk ya kan pasti diem kan? Apa kalau kamu duduk tuh ngomong sendiri? Nah, kalau kamu sendiri lain lagi itu. Levelnya level level Majnun. Ya, jadi kita belajarnya slow but sure, santai tapi pasti. Nah, yang saya harapkan adalah kalian, ini motivasi. Wajibkan diri kalian sendiri satu hari hafalkan 5 kosakata. Baik itu hasil dari terjemahan kitab yang ada dalam kitab pelajaran, ya kan? Kan biasanya ngaji. Nah, ataupun kamu menemukan di buku sendiri. Caranya jangan satu orang. Salah orang belajar itu beda-beda. Ada yang tipenya dia belajar sendiri fokus ya kan. Ada yang harus berteman dengan teman. Ada yang teman, coba baca. Jadi harus dilatih mulai sekarang. Coba tadi belajarnya suatu hal itu ini, coba diulang. Harus. Kalau enggak ya enggak bisa. Mau kamu pinter, enggak bisa. Harus diulang, Anda harus dilatih. Karena sekaranglah masanya kalian untuk belajar. Belajar ya dalam artian belajar teorinya dan latihannya, kemudian prakteknya. Kalau sudah pulang sudah 5 tahun di pondok, pulang
Misalkan ada tetangga yang bertanya, atau kamu punya musola misalkan, kamu bisa pakai itu ilmunya. Ya, jadi akhlak tetap dipakai, baik di pondok maupun di luar. Tapi jangan lupa belajar harus semangat. Makanya dikatakan man jadda wajada, where is will, there is way. Siapa yang punya keinginan, dia pasti ada jalan. Kecuali sudah buntu, di depan sudah tembok, tidak bisa. Ya kalian masih belum buntu kan. Jadi, nah ini motivasi saya. Karena ini pembukaan, maka sampai jam berapa biasanya? Biasanya belajar sampai jam berapa? Kalau malam. Sekarang ini pelajarnya siapa? Kalau ada yang tahu, pelajarnya siapa sekarang biasanya? Malam. Hah? Oh, satu habis sampai jam berapa biasanya? Loh, kok 6:30? Coba yang SMP saya mau nanya, what time is it? Yang SMP, ayo, what time is it? Ayo bisa jawab. Hah? Hah? Coba. Ngaco, nggak usah takut. Belajar kalau takut kapan bisanya? Kalau belajar, apalagi sama saya, tentu gak fair. Jangan takut-takut. Artinya, kalau ditanya jawab. Kalau tahu, kalau nggak tahu nggak bisa gitu. Coba yang bahasa Inggris, yang SMP, what time is it? Ya, ayo gimana? Jawabannya gimana? Iya, coba. Bunda yang bisa jawab. Siapa yang ngajar bahasa Inggris? Hah? Bu salah? Bu Nurul. Bu? Nurul. 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 Oh, guru. Soalnya kan mirip antara Nurul sama Nurul ya. Jadi kalau saya di sana, saya ngajar, tapi yang saya target adalah percakapan. Maka karena belajar bahasa Inggris, kalau hanya sekedar kamu belajar nulis tahu, kamu hanya bisa baca, tapi tidak bisa untuk yang lainnya. Termasuk dengarkan berita tidak paham. Coba yang bisa, ayo latihan. What time is it? Atau pertanyaannya, what is the time? Kalau bahasa Arabnya siapa yang bisa coba? Ayo. Hah? Ayo yang bisa. Hah? Gimana? Jangan malu, ayo. As-sa'du, pertanyaannya. Mas-sa'atul an. Nah, harus latihan, harus berani ya. Mas-sa'atul an. Artinya ma di sini artinya apa? Maksudnya apa? Tapi yang lebih pas menggunakan ayatu. Sa'atil an. What time is it? Nah, baru jawabannya jam 6.30 gimana? 6:30. Nah, kalau kamu sudah bisa tajwid, gampang belajar bahasa Inggris. Yang susah kalau orang Jawa tulen, itu susah. Saya nggak menghina orang Jawa, tapi sama orang Madura tulen sama aja. Itu kakunya lidahnya tuh luar biasa. Saya pernah punya murid di Pare, di Kediri, tahun 2004. Mungkin kamu belum lahir. Itu dia mau bilang ain itu susah. Kalau mau bilang ain tuh ngain. Makanya saya ajari kalian, kalau kamu nanti di luar dan kamu jadi orang yang kemana-mana, maksudnya kayak seperti saya, kamu akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Tapi jangan lupa, jangan diketawain. Artinya jangan diketawain, jangan dihina, karena itu semuanya khalqullah, semuanya ciptaan Allah. Dan lidah mereka itu beda. Kalau orang Sunda, karena punya murid saya itu banyak, dari ada yang Sunda waktu itu, dia tidak bisa bilang fa. Kalau mau bilang fa dia pak. Orang Bekasi sama Jakarta itu tidak bisa bilang Z, tidak bisa. Dia bilang jet.
Lah kamu sekarang harus belajar. Jadi mohon maaf, saya ini belajarnya sudah kemana-mana. Kecuali ke luar negeri belum. Ya, dan saya sudah mengetahui beberapa karakter, watak, sifat, tabiat saudara-saudara kita yang Jawa, yang Bali, yang Sunda, yang Banyuwangi, bahasa Using, yang Madura halus, Madura kasar, yang Jawa halus, Jawa kasar. Salah satunya yang saya ceritakan, dia tidak bisa bilang ain. Jadi kalau bilang ain pertama kali saya kan tidak tahu. Karena waktu itu yang kursus umur saya sudah kalau nggak salah 30 waktu itu. Dan yang kursus umurnya 29, ada 28, ada 30. Jadi antara murid sama guru umurnya tidak jauh beda. Jadi salah satunya dia orang asli Jawa tapi tulen, dia orang pelosok. Dan dia juga termasuk santri. Ketika saya bilang tasrif suruh tasrif fa'ala, dia tidak bisa bilang fa'ala, tapi yang bisa fangala. Pertama saya mau ketawa, tapi akhirnya saya tahan. Ya, jadi ini fenomena. Apa fenomena itu? Coba apa fenomena? Ini kejadian atau kenyataan yang ada di luar sana. Loh, kalian belum tahu. Makanya sekarang saya motivasi, saya sampaikan supaya kalian itu apa ya? Saya sering mengatakan janganlah jadi kata dalam tempurung, tapi jadilah kata yang bebas di luar sana. Kalau kamu kata dalam tempurung, gitu sudah, tidak ada lagi, kayaknya tidak ada lagi. Aku paling ganteng, aku paling kaya. Akhirnya paling semuanya begitu keluar cute, ya, tidak bisa apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Ini motivasinya. Jadi mana tadi? Ayatu sa'atil an. Jam berapa sekarang? What time is it? It is 6:30. Bukan 30 tapi 30. Nah, ini yang bahasa Inggris khususnya karena saya ngajar bahasa Inggris juga. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah paham as-sa dalam bahasa Arab, alif, ba, ta, sa, itu pakai untuk 13. Coba hitung dari 1 sampai 30. 1, 2, 3, 4. Terus lanjutkan. Coba blok sini separuh. Sini separuh. Ayo, 1, 2, 3. Kok macet? Kok hanya 3 orang? We have to try. We have to try our minds. Ya, jadi nahnu labud alaina an-narrin lisanana. At-tanj itu lisan. Tanj itu lisan. Taung. Taungwe itu lisan. Di bahasa Inggris seperti itu. Jadi begitu memang, makanya ini perkenalan ya. Jadi 17 coba. 13. 30. Nah, 11. 11. Kalau jam 12. Hah? Hah? Ya, ayo jam 12 gimana bahasa Inggrisnya? Hah? Hah? 12. 12. Coba, ayo jam 7. Gimana bahasa Inggrisnya? Kelas berapa? Kelas SMP? Hah? SMP kelas berapa? Hah? Kelas 7. Kelas 7 itu kelas berapa? Oh, kelas 1 ya? Oh iya, saya ngajar kelas 9. Kelas 10. Oh iya. Saya ngajar kelas 9, kelas 10 sama kelas 11. Berarti itu kelas 1 sama 2 ya? Coba. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Hah? Jam 12. Gimana bahasa Inggrisnya? Giliran dari situ tuh, yang pojok tuh. Coba ya. Jam 12 bahasa Inggrisnya gimana? Itu gantinya.
I know. Ya, bahasanya I don't know. Coba ini, gimana? Nah, yang bisa jam 12. Apa bahasa Inggrisnya? 12 o'clock. Ya. Jam 1. 1 o'clock. Bahasa Arabnya jam 1. Hah? Asa wahidah. Jangan lupa as-sa'atu al-wahidah. Jam 7. Jam 7 bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Arabnya gimana? Hah? Sabi'ah. Nah, perhatikan ya. Penggunaan kalimat dalam bahasa Arab itu ada istilah bahasa tingkatan atau bahasa Arabnya al-adadu at-tartibi. Itu digunakan untuk mengatakan jam, kelas, hari ulang tahun. Hari ulang tahun yang ke-10 berarti al-ashir atau al-ashirah. Itu ya. Kelas 4 berarti al-faslu ar-rabi'. Kalau kelas 7 al-faslu as-sabi'. Nah, ini yang banyak kadang-kadang keliru. Kenapa? Karena tidak pernah latihan. Itu? Understand? Yes. Sak kalah sama waladi itu. Understand? Yes kata. Itu yang main itu. Nah, jadi seperti itu. Karena dia sering ikut saya. Coba tuh suruh tasrif itu. Bisa itu. Kul, makanlah. Tak kul, jangan makan. Bisa. Karena setiap hari, tapi dia baru bisa simai, belum bisa nulis. Kapan bisa nulisnya? Jadi gitu ya. Nah, jadi makanya ini karena ini pertama kali, jadi kalian mulai sekarang harus punya gambaran. Artinya bagaimana saya bisa, caranya itu bagaimana? Itu harus ditanya. Nah, maka setelah itu akan muncul, kalau sudah gimana caranya ya, kalau buat cilok. Oh, kalau cilok itu tepungnya 1 kilo, garamnya 2 kilo misalkan. Ya tinggal dibuat aja ya. Terserah suka-suka, berarti ini cilok versi asin misalkan ya kan. Nah, atau setelah itu hidupkan kompornya, habis itu kompornya dibalik misalkan ya kan. Ya seperti itu. Jadi itu caranya. Jadi cara itu kan beda-beda dan termasuk kalian caranya belajar mungkin beda atau mungkin sama. Kalau misalkan fokusnya lebih cepat sendirian, ya sendirian. Kalau lebih cepat berdua atau bertiga dan lainnya, ya mereka bertiga. Sama semua kategori pelajaran. Mau yang fikih kayak, mau yang tauhid kayak, mau yang akhlak, mau yang seperti sirah, terserah. Ini metode yang saya sampaikan, caranya. Jadi kenapa di Dalwa itu 1 bulan dia bisa sudah, walaupun masih bahasanya tepal ke ya 1 bulan bisa. Kenapa? Karena di situ 1 hari tuh full digenjot itu, di press. Jadi dari pagi atau sholat subuh nggak boleh tidur sampai jam 7. Habis itu jam 9 masuk sampai tuh. Habis itu jam 1 masuk. Terus sore santai. Habis maghrib sampai jam 11 malam. Diplot semuanya. Harus seperti itu. Lah, pertanyaan saya, kalau kamu di sini tidak ada peraturan seperti itu, maka kamu harus bisa sendirinya membuat aturan sendiri, tapi tidak mengganggu kewajiban belajar yang di pondok. Gitu caranya. Semuanya sama model. Mau hafalan matan Zubat, matan Jumiyah, Imriti, Iqlal, itu sama seperti itu. Jadi ada cara tersendiri karena setiap orang punya cara tersendiri. Itu loh yang saya maksud sih. Ini motivasi buat kalian. Dan saya yakin kalian untuk punya harapan seperti itu, tapi masih belum menemukan caranya. Nah, caranya sekarang saya kasih tahu seperti itu. Harus salah satu pilih teman. Ayo, tadi pelajaran apa? Diulangi lagi. Jadi yutole atau yukarir. Kalau di sini menggunakan tikror, takror. Artinya itu mengulangi lagi. Ayo takror. Itu kan bahasanya seperti itu. Lah kalau sudah takror, ya takror. Ya, jadi seperti itu. Ini sementara
karena ini pertama kali. Nah, jadi mudah-mudahan ini rencana menurut informasi tadi ba'da subuh. Nanti kita target ke tahfidzul mufradat. Jadi ba'da subuh nanti ini katanya dilanjut ke ba'da subuh. Jadi ba'da subuh kita mulai dari tahfidzul mufradat. Saya akan buktikan 10 menit kalian bisa hafal 5 atau 10 kosakata. Coba saya track sekarang ya. Kita kasih waktu. Nah, coba ikuti saya ya, semuanya ikuti saya. Akalaya kulu aklan makan. Syaribaya srobu surban minum. Akalaya kulu aklan makan. Syaribaya srobu surban minum. Kul makanlah. La takul jangan makan. Isrob minumlah. La tasrob jangan minum. Akalaya kulu aklan makan. Kul makanlah. La takul jangan makan. Syaribaya srobu surban minum. Isrob minumlah. La tasrob jangan minum. Makan. Ya, kalau saya bahasa Indonesianya, kalian bahasa Arabnya. Ayo, makan. Makanlah. Makanlah. Jangan makan. Minumlah. Minumlah. Jangan minum. Minum. Makan. Minum. Minumlah. Makanlah. Makanlah. Minumlah. Jangan makan. Jangan minum. Makan. Minum. Akalaya kulu aklan. Syaribaya srobu surban. Minumlah. Makanlah. Jangan makan. Jangan minum. Jangan makan. Jangan minum. Makan. 3 menit. Bisa enggak dibuktikan? Apa karena bareng-bareng? Coba satu orang itu tuh yang belakang itu. Nah, lo lari. Takut sembunyi gini. Tapi masih ketahuan karena sedikit. Nah, kalau di sana saya ngajar sak kelas itu ada 60 ya susah ya. 60. Ayo coba. Yang itu tuh. Nah, itu ya. Nah, yang paling apa, Jo? Lo kalau malu kapan bisanya? Nah, saya kepingin kalian yang berani, tegas, tapi cerdas. Cerdas dalam artian bukan kamu itu tidak pintar, bukan. Artinya kalau disuruh bisa langsung jawab. Coba kamu makan. Nih, sempurnakan 3. Minum. Makanlah. Minumlah. Jangan makan. Jangan minum. Minum. Saya sudah minum. Saya sudah minum. Sudah. Saya sudah minum. Syarib. Kalau dia perempuan sudah minum. Syarib. Dia. Ghaib. Nah, syaribat. Coba tasrif syaribah ke bawah. Ana Sarib tu. Nahnu. Nah, coba tasrif saribah ke bawah. Ayo. Bahasa Inggrisnya minum apa?
Nah, bahasa Inggrisnya mah it. It. Coba atas rem. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, past participle, kemudian bentuk ketiga untuk dia orang, untuk dia itu beda. Coba, ayo it gimana? Ayo. Eat, ate, eaten, eating, eats. Kan ketemu kan? Dalam fi'il. Dalam bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu jauh berbeda. Antara 7 dengan 48. Bisa dibuktikan? Coba. It tasrif ke bawah. Tidak ada. Apa lagi? Coba akala, tasrif ke bawah. Ada berapa? 14. Coba ya gulu tasrif ke bawah. Isim fa'il tasrif ke bawah. Ayo, apa isim fa'ilnya? Fahuwa? 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 Tasrif ke bawah. Wa yang ketujuh apa? Wa awa. Nah, terus mas isim maf'ulnya sekarang makulun. Terus wa ma'a ketemu. Nanti dibuka sarafnya ya. Sudah berapa itu? 14 6 6. Fil amarnya kul. Ayo. Kul. Kulna. Ya kan? Kan ketemu kan? Sudah 3. Kemudian yang fi'il nahi. La ta'kul. Tambah 3. Berarti 3 3 3 3 3 6 6 2 14 tambah 14 28. 28 tambah 6 34. 34 tambah 6 40. 40 tambah 3 tambah 6 46 tambah 6 52. Bahasa Inggrisnya eat, eaten, eating, eats untuk orang ketiga. Iya, she eats a sandal. Apa artinya? Dia? Siapa dia? Dia perempuan. Kalau dia laki-laki yang makan sandal? He eats sandal. Tapi tetap pakai eats karena dia orang ketiga. Kalau saya makan sandal. Dari mana ayam eat? Itu present. Simple present. Ayo, kalau saya makan sandal, simple present itu waktu kebiasaan. Bukan sedang. Coba. Ayo yang lain coba.
Ini harus masuk bahasa Inggrisnya nih, ayo. I eat sandal. Kenapa Anda pakai eats? Ayo. Nah, makanya rumusnya dalam bahasa Inggris A, U, D, W, I, C, it. Ada 7. Ya. Ini simple ya. Ini rumus. Ini akan kalian kalau sudah terbiasa akan menemukan cara sendiri. A, U, D, W, I, C, it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu domirnya. Ya. Ini domirnya. Kalau dalam bahasa Arab domirnya 14. Bahasa Inggris domirnya cuma 7. Dan ini berlaku. Dan bedanya untuk kamu, dia tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya jangan heran kalau ada orang perempuan pakai celana pendek kayak laki-laki. Karena mereka sudah tahu. Karena sama. You are a teacher. Apa artinya? Kalau laki-laki? Kalau perempuan? Sama. Coba kalau bahasa Arabnya. Kamu adalah seorang guru laki-laki. Gimana bahasa Arabnya? Ini belum pelajaran, diskusi dulu ya. Ayo coba. Dalam bahasa Inggris, kamu seorang guru laki-laki. You are teacher. Kalau kamu seorang guru perempuan, you are teacher. Coba bahasa Arabnya. Kamu seorang guru laki-laki. Anta ustadun. Kamu seorang guru perempuan. Anti. Beda kan? Nah, sekarang sudah tahu. Nah, bagaimana caranya? Harus latihan. Jadi yang sudah tahu dilatih. Karena sudah biasa, maka kamu ketika nanti itu dibutuhkan itu datang sendiri. Sama orang biasa berdebat, ya kan? Orang biasa diskusi, bahsul masail. Karena sudah biasa, sudah nggak heran. Tapi coba yang nggak biasa, yang biasa kesawan nggak pernah diskusi, ajak dia diskusi di NU misalkan, bahsul masail. Pak, ya apa menurut Bapak tentang sapi yang sering ngamuk? Waduh, nah, bingung. Coba, Pak, ya apa menurut Bapak kalau anak Bapak itu cengkal? Duh, repot dong. Setelah kalah cuman modern, cuman HP. Repot jawabannya, karena dia tidak pernah melatih. Pokoknya pulang, ya sudah selesai. Sekolah apa katanya? Pulang sekolah apa katanya? Yang penting kasih samu selesai. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi ini rumus untuk bahasa Inggris. Dan kita akan tahu kalau you itu laki-laki apa, you perempuan apa. Kalau they itu jelas mereka. Dan they juga tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian ayu, they, we juga sama. He laki-laki dia, she dia perempuan. Itu untuk benda atau barang atau non manusia. Ya kan? Contoh, dia perempuan adalah seorang sopir. Apa bahasa Inggrisnya? Apa sopir? Bahasa Inggrisnya sopir apa? Ayo bahasa Inggrisnya sopir apa? Ayo bahasa Inggrisnya sopir apa? Ayo yang tahu bahasa Inggrisnya sopir apa? Cat tembok. Ayo apa? Apa bahasa Inggrisnya sopir? Bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Arabnya? Driver. Coba driver. I'm driver. Ana saikun. Ketemu. Ya. Jadi bukan driver, itu kan bahasa Inggris Jawa. Sama coba. Bahasa Inggrisnya batu itu apa? Ayo, bahasa Inggrisnya batu itu apa? Kok tidak nyambung sama sekali nih? Ini 212 ini. Coba, bahasa Inggrisnya batu itu apa? Coba baca. Lagi.
Lagi. Coba. Lagi. Yang perempuan. Lagi. Lagi. Stone. Berarti lidah kita masih lidah Jawa atau lidah lokal. Ya. Saya punya guru itu dari Australia. Ada sertifikat saya masih ada. Namanya ada D-nya, ada crown. Lupa saya. Sertifikat saya masih ada. Dan itu bukti kalau saya pernah belajar bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris saya itu A. Ada, pronunciation juga A. Di 2 tempat. Habis setelah itu saya jadi direktur lembaga khusus, mudir al-madrasah. Jadi dia mengatakan guru saya ini, yang satu ini yang asli dari Australia. Kalau yang lokal itu ada namanya Mr. Tantowi, itu dari Jawa. Kalau dia mengatakan ini bukan stone tapi stone. Coba stone, 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 driver, stone, stone is one. The one of stone. Beda dengan stone. Ya. Nah, makanya ini karena perkenalan, jadi saya gabung dua bahasa. Nanti kita akan masuk ke topik masing-masing. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini namanya batu. Jadi kalau makanya mereka rata-rata kalau sudah selesai kursus, itu mereka biasanya prakteknya antara ke Jogja, ke Borobudur Temple. Apa temple? Candi. Jadi Candi Borobudur adalah Borobudur Temple, itu candi. Kadang-kadang ke Jogja, Jogja Malioboro, ada yang ke Bali. Nah, jadi mereka, kenapa? Karena di sana banyak turis, banyak yang namanya native speaker, artinya orang yang asli bahasa itu. Lalu kalau pengen pintar bahasa Madura, datang aja ke Mordelem. Nah, saya kan sudah tahu sama orang Mordelem, makanya bahasa Madura komunikasinya. Kalau pengen bahasa Jawa yang Madura, datang aja ke Pasuruan. Jawa tapi Madura. Oh, apa? Jawa tapi Madura. Maksudnya bahasa Jawa tapi logatnya Madura. Oh, kon niku. Ya kan? Itu kan bahasa Jawa tapi bahasa Madura. Gayanya logatnya Madura. Sama yang Madura, apa yang bahasa Madura, logat Jawa. Oh, kak keje, itu sama aja. Akar penedok itu kan bahasa, itu bahasa antara Pasuruan ke barat, Pasuruan ke timur, antara juga termasuk bahasa Lekok ya. Nah itu bahasa. Jadi kalau saya pelajari, kenapa saya senang bahasa? Karena saya senang komunikasi dengan orang lain. Yang saya belum bisa itu bahasa Dayak. Kalau bahasa Melayu biasa, bahasa Sunda itu sudah biasa, bahasa Jakarta itu sudah biasa. Kan di sana tuh seluruh Indonesia ada. Jadi itulah bahasa. Jadi kalau mengatakan stone, this stone, coba. This stone. This driver. Here's driver. Kalau here's itu bacaannya, artinya tulisannya he is. Maka disambung itu dalam teori pronunciation. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya di dalam belajar Iqra atau tajwid. Jadi here's teacher, artinya kalau ada am teat, artinya I am a teacher. E-nya itu tidak nampak kalau dalam belajar pronunciation. I'm a teacher. Who are you? I'm a teacher. Who are you? I'm driver. Who are you? I'm cooker. Kalau rice cooker apa artinya? Hah? Benar masih. Kalau cooker orang yang. Jadi kalau rice cooker itu alat untuk memasak nasi, memanah nasi. Kalau cooker si orang yang memasak itu. Coba fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Apa artinya? Fried chicken. Artinya pernah makan fried chicken? Gimana rasanya? Mana enak dengan sandal? Nah, apa chicken artinya?
Fry, fried, fried. Artinya menggoreng. Fried chicken artinya ayam yang digoreng. Paham ya? Itu bahasa-bahasa Inggris semuanya sudah jadikan bahasa kita. Oh, beli sanduk ini tuh fried chickennya, wah enak tuh, besar-besar kan. Apalagi kena paha, apalagi kalau kena tembok lumayan ya. Ya, ini fried chicken. Kalau nasi goreng, fried, fried rice. Di sini tinggal ganti rice, rice. Jadi kalau ada nama orang sini namanya dikasih rice, berarti ikut-ikutan. Artinya nasi. Fried rice artinya nasi. Bahasa Arabnya coba. Ayo bahasa Arabnya nasi goreng. Apa menggoreng bahasa Arabnya? Apa menggoreng? Bahasa Arabnya menggoreng apa? Hah? Nanti jangan tanya nanti sama Ustaz Manis ya. Sama Ustaz Nopal ya. Dan tanya apa bahasa Arabnya menggoreng. Ya. Tanyakan kalau habis sekolah, habis pelajaran selesai. Kalau enggak apa-apa, jangan diem. Kalau diem, enggak ketahuan tadi bilang. Tapi kalau kita dilatih, maka ketahuan mana yang salah. Coba bahasa Arabnya nasi goreng. Menggoreng bahasa Arabnya apa? Belum nyampe ya. Namanya ar-ruzu al-makliyu. Kola yakli kolayanan. Itu menggoreng. Al-makliyu itu si maf'ulnya. Artinya ar-ruzu al-makliyu. Artinya nasi yang digoreng. Paham ya? Gampang mencari akar katanya. Kayak penting sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, bingung Mas ya? Biasa. Bingung itu kan lagu lama. Sekarang yang bingung diganti sudah. Jadi apa? Ganti lagunya Ayu Ting Ting, ganti lagunya apa? Ica Nurjandaya. Sudah ketemu ya. Kalau dulu kan masih bingung. Di mana alamatmu ya? Nah, jadi begini caranya. Jadi dan itu nggak jauh beda antara bahasa Arab bahasa Inggris. Hanya bedanya tenses di bahasa Inggris itu lebih sedikit daripada tenses di bahasa Arab. Ya contohnya itu tadi. Itu baru sisi sorof, belum nahu ya. Coba saya mau tanya, mahwal i'rab. Apa i'rab itu? Ini nahu ya, kita masuk ke nahu. Ayo. Atau coba ayo yang ingat. Ayo. Yang begini-begini itu masih ingat berarti. Coba ayo. Ayo yang bisa. Mahwal i'rab. Yang keras ulangi lagi. Ma huwal i'rab? Ini kebiasaan malu, tapi tidak salah. Tapi harus kalau ditunjuk langsung aja kalau bisa, kalau tidak usah takut. Ma huwal i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Jadi kalau akala al-waladu al-khubza itu nahu sudah masuk sudah. Akala al-waladu al-khubza kan sudah masuk. Limadza yakulul walad al-khubuz? Nah, itu di muhawarahnya. Jadi tidak usah dibaca ininya. Nanti kita bahas. Limadza ta'kul. Jadi limadza ta'kulun, tidak usah pakai ta'kulu, lu-nya dibuang, disukun. Limadza ta'kul? Ana ja'i. Apa ja'i? Lapar dari mana asal katanya ja'i? Ayo ju'u. Ana ja'i, saya lapar. Berarti menggunakan isim fa. Paham? Tentu? Understand? Yes. Semangat. Harus seperti itu. Ya, itu sementara ini perkenalan supaya kalian tuh termotivasi dan harus punya semangat kemauan. Supaya waktu kita ini tidak terbuang ya. Karena apa? Waktu kita ini seperti saya katakan tadi. Jadi al-waktu kas-saif. The time is word. The time like sword. Sword itu pedang. Jadi waktu kayak pedang. Jika kita tidak menggunakan ya kita yang dihabisin. Jadi kita tidak sadar.
kita nanti akan sadar kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi. Oh iya ya, kok lambok tunggu deh berdoen gue deh bro. Kok lambok ngobrol tok cangkruan tok nak tanaan itu tuh ada. Walaupun itu tidak apa-apa, tapi eman waktunya. Karena ketika kita sudah tidak ada lagi. Artinya kita tidak bisa berharap. Nah, sisa inilah yang kita harus betul-betul belajar. Jadi, ijtahidu fid dars. Ijtahidu fi kulli dars. Jadi harus bersemangat. Jadi makanya menjaddah wajah orang yang semangat dia akan mendapatkan walaupun kategorinya tidak seberapa, tapi dia nilainya sudah dapat dua, satu nilai pahala, yang kedua dia dapat nilai ilmunya. Bersyada alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan besok pagi, kita masuk ke metode tahfidzu al-mufradat. Bagaimana caranya menghafal? Ya seperti contoh tadi. Jadi 5 menit kita sudah bisa menghafal fa'alai fulu fa'lan fa wa fa'ilun tuf'ul la taf'ul isyrab la tasyrab kul la ta'kul. Itu nanti ada di kamar ya. Itu sementara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.